Halo teman-teman, perkenalkan namaku Indah Kurniawati. Aku mahasiswa administrasi bisnis Universitas Pajajaran. Pada video kali ini, aku bakalan share ke teman-teman mengenai co-branding atau collaboration branding yang ada di mata kuliah strategi merek. Kira-kira apa ya co-branding itu? Menurut Kotler, pada tahun 2009, co-branding adalah dua merek atau lebih yang terkenal dikombinasikan dalam sebuah penawaran, di mana satu sama lain saling memperkuat dan berharap mendapatkan perhatian dari audiens baru. Ada beberapa variasi collaboration branding. Yang pertama, collaboration branding vertikal, dan yang kedua, collaboration branding horizontal. Yang pertama, co-branding vertikal, di mana bahan pembuatan atau komponen dari suatu produk memiliki merek tersendiri. Nah, contohnya yang di sebelah kanan itu ada Walls Selection dan Oreo. Walls merupakan produk dari Unilever dan Oreo merupakan produk dari perusahaan Nabisco. Nah, teman-teman pasti udah tahu kan es krim Walls dan Oreo cake. Yummy. Dua produk itu digabung menjadi satu, menjadi Walls Selection Oreo. Wow, kenikmatannya jadi double dong. Nah, untuk di sebelah kiri ada Intel dan Dell. Siapa sih yang nggak tahu komputer atau laptop yang mereknya Dell? Terus pasti di beberapa laptop kalian ada tuh tulisan Intel. Nah, itu merupakan produk collaboration Intel dengan komputer atau laptop yang sedang kalian pakai. Nah, selanjutnya co-branding horizontal. Co-branding horizontal melibatkan dua merek atau lebih yang posisinya sejajar. Bisa dari industri yang sama atau dari kategori yang berbeda. Nah, contohnya di sebelah kiri itu Sony Ericsson. Siapa sih yang nggak tahu Sony Ericsson? Nah, Sony Ericsson itu merupakan kolaborasi antara perusahaan Sony dan perusahaan Ericsson. Nah, di sebelah kanan pasti teman-teman udah tahu produk apa sih ini? Yap, Apple Watch Nike. Produk ini dihasilkan dari kolaborasi antara perusahaan teknologi yaitu Apple dan perusahaan sport yaitu Nike. Teman-teman tahu nggak kenapa perusahaan melakukan co-branding? Co-branding dilakukan bertujuan untuk menggabungkan kekuatan pasar, kesadaran merek, asosiasi positif, dan kekuatan dua merek atau lebih untuk memaksa konsumen membayar premi yang lebih besar bagi mereka. Selain itu, co-branding juga merupakan strategi yang berguna untuk banyak bisnis yang ingin meningkatkan basis pelanggan, profitabilitas, pangsa pasar, loyalitas pelanggan, citra merek, nilai yang dirasakan, dan penghematan biaya. Kira-kira apa aja ya kelebihan dari collaboration branding ini? Kelebihan co-branding yang pertama adalah karena konsumen melihat produk co-branding sebagai suatu hal yang baru, tidak biasa, dan bahkan mengejutkan. Tidak jarang ini juga bisa mendorong konsumen untuk mau membayar harga yang lebih tinggi. Yang kedua, co-branding merupakan strategi yang cukup efektif untuk memperkenalkan suatu merek ke pelanggan dari merek lainnya. Kelebihan atau keuntungan lain dari co-branding yaitu penghematan biaya atau penghematan pengeluaran, karena kedua pemilik merek atau lebih bisa berbagi pengeluaran untuk produk co-branding mereka. Co-branding juga pada akhirnya bisa mendorong kembali ekuitas merek dari para pendukungnya. Selain kelebihan atau keuntungan dari collaboration branding, ada juga kelemahan atau risiko yang dihadapi.
oleh perusahaan yang melakukan kolaborasi. Yang pertama, adanya perbedaan corporate personality. Agar kerjasama berhasil, perusahaan-perusahaan yang melakukan kolaborasi harus menyesuaikan gaya atau personality-nya. Kedua, adanya merger atau takeovers. Bila salah satu perusahaan merger atau diambil alih, maka dapat menimbulkan masalah pada kerjasama yang telah dibuat. Kesepakatan-kesepakatan yang dibuat bisa berubah. Adanya risiko kehilangan identitas perusahaan. Perusahaan dapat kehilangan identitas aslinya. Dengan co-branding bisa mengakibatkan hanya ada satu identitas sehingga perusahaan dapat mengalami perubahan image atau identitas di mata pelanggan. Adanya kegagalan memenuhi target. Hal ini terjadi jika salah satu partner gagal memenuhi target, maka risiko kerjasama bisa dibatalkan. Terciptanya single brand. Apabila pelanggan mulai melihat kedua brand menjadi satu brand, maka membutuhkan tindakan cepat untuk mengembalikan situasi. Yang terakhir, adanya penularan citra perusahaan negatif. Apabila perusahaan partner kita diberitakan hal-hal yang negatif, maka perusahaan kita pun akan mendapatkan dampak negatif dari pemberitaan itu. Nah, teman-teman, sekarang aku mau share beberapa contoh hasil dari collaboration branding. Yang pertama ada Sprite X Oreo. Produk Oreo kali ini berbeda dengan produk Oreo sebelumnya. Dari warna Oreo-nya itu sendiri berbeda dengan Oreo pada umumnya. Karena pada Oreo kali ini berwarna merah, yang mana merah ini identik dengan brandnya si Supreme ini. Perbedaan yang lain yaitu dari rasa Oreo-nya itu sendiri berbeda. Rasanya itu rasa cake red velvet gitu. Nah, teman-teman, ini adalah contoh dari hasil collaboration branding, di mana orang-orang rela membayar lebih untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya ada produk hasil dari collaboration branding industri makanan. Yang pertama di sebelah kanan itu ada Indomie X Citato, yaitu mie Indomie hype abis rasa Citato, mie goreng rasa Citato. Yang sebelah kiri itu ada Walls, es krim Walls buah Vita, ya rasanya buah-buahan gitu. Ada anggur, strawberry, ada kiwi. Next ada industri makanan kolaborasi sama industri kosmetik. Contoh produk yang pertama yaitu kolaborasi antara Etude dan KitKat yang menghasilkan produk eyeshadow palette. Kolaborasi antara Mizu dan Kongguan menghasilkan produk face palette. Kolaborasi Tony Moly dan Samyang yang menghasilkan cushion, blush on, lip balm, dan lip tint. Dan yang terakhir ada kolaborasi The Face Shop dengan Coca-Cola yang menghasilkan produk meliputi cushion, lip tint, lipstick, eyeshadow palette, dan oil clear blending pack. Selanjutnya ada kolaborasi industri teknologi dan industri makanan, yaitu menghasilkan produk Android 4.4 KitKat. Produk ini adalah versi dari sistem operasi telepon genggam Android yang dikembangkan oleh Google. Dan yang terakhir ada kolaborasi dari industri perbankan dengan industri penerbangan atau dengan industri telekomunikasi. Citibank memilih Telkomsel dan Garuda Indonesia karena kedua perusahaan tersebut memiliki nilai yang kuat atau merupakan pemimpin pasar di industri masing-masing dan bisa memberikan nilai tambah ke pelanggan dan target pasar yang sama. Itulah beberapa contoh dari collaboration branding. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Bye-bye!